tarik kaki seperti ini. Nah, ini akan menstimulasi ligamen otot di area telapak kaki bagian atas. Ya, kenapa? Karena ini adalah area yang paling banyak menanggung beban. Ya, ketika kita berdiri, berjalan itu berat badan di sini, makanya dia stresnya luar biasa. Nah, kita stimulasi dulu. Kelihatannya gerakan ini sangat sederhana sekali, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, karena kalau ini tidak distimulasi, maka ligamen itu stresnya itu akan merembet. Nah, nanti Bapak lihat bahwa yang di sini itu punya hubungan dengan yang di pinggul. Ya, ini telapak kaki, tapi nanti Bapak akan lihat itu ada hubungannya. Kemudian kita dorong, ini bisa juga dibantu dengan lutut, ya, supaya kita tenaganya minimal tapi hasilnya adalah maksimal. Nah, dibantu dengan lutut seperti ini, fungsinya adalah untuk relaksasi bagian belakang. Ya, tadi bagian depan, sekarang bagian belakang sampai ke betis. Ini rasanya akan terasa sampai ke betis. Oke, kemudian lanjut lagi, kita buka seperti ini. Nah, ini ligamen bagian lutut, tumit bagian dalam sampai lutut. Perhatikan, saya tekan di sini, ini ikut gerak. Ya, ini ikut gerak karena apa? Ada hubungannya Pak sampai sini. Bahkan sampai ke atas sini. Coba lihat. Nah, ini juga ikut bergerak sampai di sini. Ya, jadi memang nyambung. Saya nyambung sampai sini, nanti ada sambungan lagi ke sini, ada sambungan lagi ke sana. Nah, itu nanti kalau kita belajar namanya Adam anatomi, itu bisa dibuka satu persatu Pak. Kulit dibuka, terus di bawah kulit dibuka, terus dibuka satu-satu. Itu maka kita akan bisa melihat ligamennya, ya, di lapisan beberapa dan seterusnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bagi yang sudah bermasalah di femur dan pelvis, di sini Pak, ada sendi peluru yang saya perlihatkan tadi. Ketika sendi pelurunya sudah keluar dari tempatnya, diginikan itu sakit. Nah, itu masih sendinya. Nah, ini minum bioteranya rajin. Gratis. Jadi yang gratis itu rasanya sama Pak. Semua yang gratis itu rasanya sama. Rasa bayar. Oke, ya sudah. Setelah itu kita gabungkan dengan teknik refleksi. Nah, refleksi kalau kita lihat petanya ini adalah tulang belakang. Ya, silakan dilihat di peta refleksiologi. Itu selalu diperlihatkan bahwa kaki bagian dalam itu meridiannya tulang belakang. Tapi teknik yang kita gunakan adalah teknik shiatsu. Ya, shiatsu itu menggunakan jempol bagian dalam bukan bagian ujung. Ya, kemudian dalam menekannya kita gunakan teknik yumeho. Karena kalau shiatsu itu pakai tenaga begini, Pak. Nah, kalau yumeho tidak. Yumeho pakainya berat badan. Perhatikan. Nah, badan saya condong ke kanan. Kemudian saya geser lagi ke kiri. Terus kanan lagi. Kiri lagi. Jadi badan saya bergoyang-goyang. Nah, kenapa? Karena tekanan yang saya gunakan itu bukan tenaga, tapi permainan berat badan. Ya, seni mengolah berat badan. Terus sampai sini. Kemudian setelah tulang belakang kita naik sedikit Pak, sini. Ya, di bawah mata kaki ini ada satu titik namanya KI3 kalau dalam bahasa akupunktur ya. KI3 itu kidney. Kidney itu apa? Ginjal. Nah, ginjal itu kita tekan. Nah, supaya apa? Nanti pengapuran itu akan dibuang lewat BAK. Jadi BAK itu pasti lewat ginjal. Jadi ginjalnya kita siapin dulu. Ya, tekan yang kencang. Ya, pakai teknik shiatsu lagi. Kemudian kita naik ke atas. Nah, ke atas ini di bawah tulang ring ada meridian abdominal atau perut. Ya, ini biasanya kalau yang dipegang keras begini, ini perutnya bermasalah. Nah, Saya buka. iya. Kalau yang ini agak keras tuh, ya bagus. Perutnya bagus. Bioteranya nggak sepsis ini. Lambungnya penuh dengan probiotik, bukan patogen. Kalau nanti kita nggak terpulang. Nah, untuk diantar pulang nanti sih. Oke, habis itu kita gunakan teknik osatsu tadi ya. Osatsu itu dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, caranya kita akan menekan dengan irama, kemudian kita lepas lagi, terus seperti ini supaya kontur ototnya kembali. Nah, jadi dia akan memperbaiki konturnya sendiri, masuk sampai ke sini. Jadi walaupun kita mau nerapi tulang Pak, tapi yang bersama tulang itu kita perhatikan. Hati-hati kok. Nah, di sini ini ada pembuluh darah besar ya yang akan mengarah ke kaki. Jadi kita tekan nanti aliran darahnya berhenti. Nah, ditandai dengan rasa dingin. Di kaki pasien akan rasa dingin.
Ya, setelah dingin itu denyutannya akan kerasa kencang, Pak. Oke, setelah kencang kita lepas pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, itu rasanya hangat. Nah, hangat itu berasal dari jumlah oksigen yang besar masuk ke dalam kaki. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita rapatkan lagi, kita pindah ke sebelah kanan. Nah, perhatikan cara duduk saya. Nah, tangan saya ini kita sedang menstimulasi ligamen panjang dari betis sampai paha belakang sini. Jadi sebetulnya yang sedang bekerja adalah tangan sebelah sini. Ya, tangan yang ini hanya sekedar bertumpu saja. Ya, cuman orang akan melihat saya menggerakkan tangan kiri memijat paha, berarti paha yang sedang diterapi. Padahal tidak, yang sedang diterapi ini paha itu hanya sekedar untuk jagani meskipun ada manfaatnya juga. Nah, perhatikan. Dengan posisi ini saya nggak perlu capek-capek, Pak. Ya, jadi dia akan tertarik oleh lengan saya. Nah, sampai sini. Saya tertarik terus. Nah, dan saya tetap bisa ngomong, gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan tenaga. Oke. Setelah itu tarik begini, ya, dorong. Perhatikan, lihat kakinya pindah. Nah, ini sudah menstimulasi pelvis bagian belakangnya. Ada apa ini? Hadiah ya. Sini, kasih ke saya. Nah, ini kalau ada yang kayak gini, Pak, itu namanya gonima. Ini namanya gonima. Jadi harus disita. Itu milik terapis. Nah, dorong seperti ini, ya, pakai apa namanya telapak tangan bagian dalam. Nah, terus ini juga boleh diayun. Nah, semuanya harus berirama, tidak boleh asal-asalan, ya, seperti ini. Oke, kemudian kita pindah ke ligamen pinggul bagian samping. Oke, simpan di kaki seperti ini, dorong, set. Nah, tahan di sini. Tapi ini udah kosong, Pak. Isi saya ambil. Nah, ini tarikannya di sini, Pak. Nah, ini kan kelihatan ya, manteng seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa dia dalam keadaan terstimulasi, baik otot, ligamen ataupun kelenjar, pembuluh darah semuanya teraktivasi. Oke, dari sini kita tinggal tarik pinggulnya. Set, pinggul. Nah, lututnya datang sendiri. Sudah datang, kita pegang, simpan di depan. Membentuk angka 4, kita kembali lagi. Nah, ke duduk semula. Tahan sini, kita gunakan lutut. Nah, ini nekannya di daging atau di otot, tidak boleh di tulang, ya. Karena kalau di tulang rasanya sakit sekali. Nah, pijit lagi sebelah sini, abdominal sekaligus otot di bagian betis supaya lentur dulu. Oke, kita pindah lagi ke paha. Paha kita gunakan teknik shiatsu. Sini. Nah, kalau di sini ini meridiannya adalah liver. Ini kaki kanan ya. Jadi liver adanya sebelah sini, Pak. Kalau kita pijit di sininya, ini yang teraktivasi adalah liver. Kemudian kalau mau ke infertility atau kesuburan itu dari sini mengarah ke sini. Subur. Nah, udah subur ya. Nah, hasilnya boleh tidur. Hah? Hasilnya boleh tidur. Boleh, nggak apa-apa. Justru yang bagus tidur, Pak. Biar dia nggak bertenaga. Kalau geli maksudnya. Nah, kalau geli itu justru harus sering. Ya, geli itu yang pertama. Ya, kedua, ketiga dia sudah adaptasi. Oke, habis itu kita lanjut dengan teknik Yumeho. Sedikit maju duduknya, lemesin, Pak. Lemesin. Nah, walaupun dia gede, ya, kalau dia posisinya lemes, kita ringan, Pak. Karena kita tidak lagi dorong-dorong tapi mengatur jatuhnya kaki. Malah yang itu gede banget ya. Oke, 5 kali kemudian dorong. 1. Nah, ini sudah mulai ada unsur perbaikan pada posisi yang bergeser-geser, ya, pada kurva. Nah, ini kurvanya sudah mulai dibenerin, ya, tumit, lutut sama pelvis bagian belakang. Oke, ringan saja, kita dorong-dorong 3 kali. Oke, ingat ya, 3 kali. Kalau Bapak mau mendorong lebih dari 3 kali boleh tidak? Boleh, tapi hitungan keempat dan seterusnya ongkosnya nambah. Yang keempat itu nambah 10.000. Nah, ini 10.000 ya. Ini yang keempat loh, ini yang kelima 20.000. Tambah lagi. Itu langsung melek dia. Nambah lagi tuh 30.000. Oke, kita putar lagi ke dalam. Nah, jadi kalau kita putar seperti ini, sementara dia diam, itu apa yang terjadi di persendian? Ya, kotoran itu keluar, Pak, ya, karena dia tidak ada kontraksi. Kemudian yang kedua, optimalisasi produksi cairan sinovial, sehingga kita nggak perlu suntik-suntik lagi.
Insya Allah bisa ya. Ini kan sederhana nih, semua orang bisa lah ya. Putar seperti ini 5 kali, putaran ke-6 dan seterusnya nambah 5.000. Pokoknya saya pulang ke Bandung bisa beli motor, Pak. Oke, setelah itu kita praktek lagi. Ini teknik Thai massage seperti ini. Kalau di Yumeho tidak ada, ya. Kalau putaran Yumeho ada, tapi Thai massage seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Refleksi lagi. Oke, sudah direfleksi. Sini ini adalah meridian kantong empedu. Nah, kalau ada orang punya simptom seperti gangguan jin ya, seperti ada yang bisikin, seperti ada orang ketika dia sendirian itu bisa jadi ada batu empedu, Pak. Tidak mesti gangguan jin. Ya, karena simptom yang muncul dari batu empedu adalah menyerupai gangguan jin atau gangguan psikologi. Situ kita tepuk. Nah, tepukan itu harus tepat ya, karena dia akan menstimulasi pembuluh. Oke, jadi darahnya bisa lebih lancar. Oke, ambil kakinya, kemudian kita ganti posisi duduknya, ya, pinggul ketemu pinggul seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Ini harus cowok dengan cowok loh ya. Ya, kalau sama perempuan boleh suami istri ya. Bapak sama istrinya boleh. Praktek sama istri kan? Iya, nggak apa-apa, sama istri nggak apa-apa. Sangat kita anjurkan, ya, suami nerapi istri atau istri nerapi suami sangat kita anjurkan. Oke, dari sini kita buka kakinya, pegang. Nah, lihat, seperti ini. Jadi si otot itu terus kita inikan lagi supaya dia memperbaiki dirinya sendiri. Lihat. Nah, ini stimulasi saja, berirama, ya. Karena kalau tidak berirama, si otot itu posisinya justru akan rusak. Oke, perhatikan, dari sini kita rubah lagi dulu. Nah, jadi perubahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya harus nyaman ke kita, nyaman juga ke pasien. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini teknik Thai massage, tapi nanti kedepannya ini bukan Thai massage lagi. Ini apa? TP Jawa. Ya, ini punya kita, Pak. Oke. Jangan ditahan. Nah, jadi posisi kaki saya ini di antara pelvis sama femur. Jadi pas di persendian. Nah, lemesin. Nah, kalau kita tarik gini, nah, ini akan terangkat pinggulnya. Dan ini harus lemes. Kalau dianya nahan atau bantuin yang nerapi, ini justru akan membuat terapinya gagal. Jadi yang bisa menggagalkan ya dia sendiri. Jadi dia harus lemas. Nah, gitu. Oke, dorong, tekuk kakinya. Lihat. Jadi kita selalu mengoptimalisasi posisi kita. Nah, ini mantap sekali, Pak. Nah, ligamennya kanan dan kiri ini nyambung. Nah, tinggal yang ini udah ketarik, tinggal tekan saja. 1, 2, 3. Sini. Oke, perhatikan, kita simpan lagi sini. Simpan sini. Nah, kalau ada yang berubah-ubah di pelvis, ini gerakannya. Lihat. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ini masih seputar pelvis bagian depan. Nah, dari sini sudah masuk ke pelvis belakang sama lumbar. Nah, ini pantatnya harus sedikit terangkat. Nah, ini lumbarnya ikut terstimulasi. Oke, terus masukkan. Nah, ini khusus ke sebelah kanan, sebelah sini. Kalau tadi dua-duanya. Jadi dengan nanti belajarnya itu Bapak menterapi dan diterapi supaya bisa ngerti ketika diginikan tuh yang kerasa yang mana. Nah, disitulah yang lagi diberesin gitu. Nah, ini caranya. Oke. Tahan sini, tarik. Oke, setelah ini lepaskan gigitannya, simpan ke belakang sini, berdiri. Nah, sudah berdiri, dorong ke belakang, lututnya kondisikan cepit. Nah, lihat pinggulnya. Kalau pinggulnya bergeser, nah, lihat ya, pinggul bergeser, ini pertanda pinggulnya tidak dalam posisi yang benar. Nah, ini stimulasi.
ini ada unsur refleksiologinya juga. Oke. Nah, ini sebelum kita eksekusi Pak, dilus dulu. Biar dia tenang, biar dia husnul khatimah. Ayo boleh betul sih. Halus dulu. Sini halus dulu. Tenang-tenang saya benar langsung ser. Oke, kalau sudah kita geser ke samping, geser ke depan. Lihat 1, 2, 3. Nah, kembali lagi. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipraktekin di kantor langsung. Nah, Kalau yang kaku-kaku gimana, Pak? Padahal Iya, ada orang iya, yang yang kaku kan. kaku itu harus diginiin Pak. Nah, ini kalau pasiennya setelah digitukan itu merem, nggak gerak-gerak itu tangannya di sini. Nah, Ada yang orang tangannya kaku. simpan ke depan. Kita doakan ya.